Hello guys, balik lagi dengan gua Satria di channel Silai Movie. Gimana kabarnya semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan baik dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kali ini gua akan menceritakan alur cerita film berjudul One Shot tahun 2021. Film ini menceritakan kisah perjuangan anggota Navy SEAL dalam mencegah aksi bom bunuh diri yang dilakukan orang-orang yang berpaham radikal. Sebelum kita ke filmnya, silakan tekan tombol like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan film-film terbaru dari Silai Movie. Tanpa basa-basi, kita cabut ke filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan beberapa orang bernama Letnan Harris, Ash, Danny, Whit, dan Zoe. Mereka berempat adalah anggota Navy SEAL yang diberikan misi untuk memindahkan tahanan yang diduga teroris dari penjara kelas 1 menuju Washington. Tak berselang lama, mereka pun tiba di penjara tersebut. Mereka semua disambut dengan seseorang bernama Shield. Dia adalah seorang wakil manajer di tempat tersebut. Dan Shield di sini menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Kemudian Zoe di sini menjelaskan bahwa mereka akan menjemput salah satu tahanan bernama Amin Mansur. Kemudian Zoe di sini dipertemukan dengan pimpinan mereka bernama York. York yang mendengar bahwa Zoe akan membawa Amin Mansur, ia sedikit kesal karena Zoe tiba-tiba saja ingin membawa Amin Mansur tanpa ada perjanjian sebelumnya. Kemudian ia menyuruh Shield mengantarkan Zoe bertemu dengan Amin Mansur. Zoe yang bertemu dengan Amin Mansur, kemudian ia mengajukan beberapa pertanyaan. Ia di sini bertanya apakah dirinya pernah mengunjungi Amerika. Amin Mansur pun menjawab bahwa dirinya belum pernah ke Amerika dan ia pun meminta pengacara dan hak warga negara karena ia masih menjadi warga negara Inggris. Tapi di sini Zoe menjawab pemerintahan Inggris sudah mencabut warga negaranya. Lalu Zoe meninggalkan ruangan tersebut. Kemudian Letnan Harris di sini bertanya kepada Zoe bahwa siapa Amin Mansur sebenarnya. Dan Zoe menjelaskan bahwa dirinya ingin mencegah peristiwa 11 September 2001 agar tidak terulang. Dan Amin Mansur saja yang tahu di mana letak keberadaan bom tersebut. Tapi tiba-tiba saja datang truk pengangkut logistik yang datang lebih awal dari jadwalnya. Kemudian salah satu prajurit menyuruh sopir truk tersebut untuk turun. Tapi sopir truk tersebut tidak mendengarkan peringatan prajurit tersebut. Letnan Harris menyadari ada yang tidak beres di sini. Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk bersiaga. Tiba-tiba saja truk tersebut melaju menerobos pagar. Letnan Harris di sini menyuruh salah satu prajurit untuk melihat bagian belakang truk dan tiba-tiba Get him out of the truck. Get out of the fucking truck. Take him out. Minutes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? All good to go. Shield up. Shoot off. Need to see where it's going. Give them weapons. You two, that way. Give them weapons. keluar sekelompok orang bersenjata menyerbu penjara tersebut. Zoe yang sudah siap membawa Amin Mansur di sini harus tertahan karena helikopter tumpangan mereka hancur terkena RPG. Kemudian Letnan Harris di sini memerintahkan Whit dan Ash untuk mundur. Tapi di sini Ash harus terkena tembakan tepat di dadanya. Kemudian Letnan Harris membawa Ash dan Amin Mansur ke tempat yang aman. Kemudian Letnan Harris dan yang lainnya bertemu dengan Shield. Mereka semua diajak ke suatu ruangan. Ash yang terluka di sini ia segera mendapatkan pertolongan pertama dari temannya. Tapi naas, Ash harus mati karena luka tembak yang sangat parah. Kemudian Letnan Harris dan Danny membantu Whit menahan serangan teroris yang ingin masuk ke ruangan tersebut. Wrong intel. Calms down. Negative.
time on that. Loading. Reload. Danny! St. Peter gonna say. Fuck. How's he doing? On the kill squad. I'm here, sir. Shield di sini memberitahu Letnan Harris bahwa York menghubungi mereka dengan intercom. Dan York memberitahu bahwa radio pangkalan error akibat serangan teroris dan ia menyuruh seseorang untuk menuju ke ruangan RA untuk mengkalibrasikan ulang jaringan radio. Dan akhirnya Letnan Harris bersedia ke ruangan tersebut. Ia yang keluar dari ventilasi udara tidak sengaja bertemu dengan pimpinan teroris tersebut bernama Hakim Syarif. Hakim Syarif di sini ia menanyakan kepada beberapa sandera tentang Amin Mansur. Tapi tidak ada satupun sandera mengetahui di mana Amin Mansur. Dan Letnan Harris pun segera menuju ruangan tersebut. Oh, Jonah! Jonah, the Johnny! Jonah! Zero 01, this is Red Hammer 02. Do you copy? Tiba-tiba saja York datang membantu Letnan Harris. Segera York di sini mengkalibrasikan ulang jaringan radio dan ia segera meminta bantuan kepada markas militer. Kemudian markas militer menjawab bahwa bantuan udara akan tiba dalam 30 menit. Lalu scene berpindah kepada Hakim Syarif. Ia di sini mengetahui bahwa Amin Mansur bersama anggota Navy SEAL, ia berencana melakukan serangan bom bunuh diri untuk menjebol pertahanan anggota Navy SEAL. Dan ia memanggil salah satu anak buahnya bernama Ademar. Dan ia berkata bahwa apa yang dilakukan dirinya memiliki pahala yang sangat besar. Dan Ademar pun bersedia melakukan tindakan tersebut. Lalu Ademar pun dipasangkan dengan bom tersebut. Kemudian scene berpindah kepada Letnan Harris dan yang lainnya. York di sini memaksa Amin Mansur mengatakan di mana letak bom tersebut dan ia mengancam akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba kelompok militan tersebut menggembur habis pertahanan mereka. Dan mereka harus bertahan sebelum pasukan udara tiba. Naas, bom bunuh diri tersebut berhasil meledak. Letnan Harris yang baru sadar dari pingsannya, ia melihat Amin Mansur sudah kabur melewati ventilasi udara. Ia yang ingin mengejar Amin Mansur di sini mendengar rintihan kesakitan Zoe. Zoe yang sudah sekarat, ia memberikan foto USG istri Amin Mansur. Dan itu merupakan kunci agar Amin Mansur mau memberitahu letak bom tersebut. Kemudian Letnan Harris segera mencari Amin Mansur. Tak berselang lama, Hakim Syarif dan pasukannya berhasil masuk ke ruangan tersebut. Dan ia tidak menemukan keberadaan Amin Mansur. Ia yang melihat Shield masih hidup, ia bertanya apa yang Amin Mansur sudah katakan. Dan Shield menjawab Amin Mansur sudah mengatakan semuanya. Dan kemudian Hakim Syarif membunuh Shield. Hakim Syarif yang marah segera memerintahkan seluruh pasukannya mencari Amin Mansur. Amin Mansur yang pintar, ia bersembunyi bersama tumpukan mayat tahanan yang lainnya. Ia yang melihat mayat salah satu teroris segera mengenakan pakaiannya berharap ia bisa mengelabui semua orang di sana. Dan ia berjalan menuju pintu gerbang. Tapi di sini salah satu teroris menyadari bahwa itu Amin Mansur. Dan ia membawa Amin Mansur ke salah satu ruangan. Dan tiba-tiba... I didn't say anything, I swear to God. I didn't. Letnan Harris di sini ia berhasil membawa Amin Mansur. Kemudian ia berencana membawa keluar Amin Mansur, tapi Amin Mansur malah kabur meninggalkan Letnan Harris.
Dan kejar-kejaran pun dimulai. Naas, Amin Mansur harus bertemu dengan Hakim Syarif. Dirinya yang kesal karena Amin Mansur berkhianat, ia segera menembak Amin Mansur, tapi tiba-tiba Letnan Haris datang dan pertarungan pun dimulai. Akhirnya, Letnan Haris berhasil membunuh Hakim Syarif. Segera, ia mengejar Amin Mansur dan ia menjelaskan bahwa istrinya sudah hamil anaknya. Amin Mansur tidak percaya begitu saja dengan Letnan Haris. Di sini, ia menodongkan pistol ke arah Letnan Haris. Letnan Haris pun menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan karena Amin Mansur harus menyelamatkan anak istrinya sebab mereka berada di zona ledakan. Dan tak lama, helikopter pun datang. Segera, Letnan Haris membawa Amin Mansur ke Washington. Karena mereka sudah tak banyak waktu lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, akhirnya film One Shoot tahun 2021 selesai. Walaupun di ending film kita nggak tahu apa yang terjadi pada bomnya. Jika video ini tembus 1000 views, gua akan naruh film fullnya di grup Telegram. Bagi yang belum join, silakan pencet link di deskripsi. Dengan gua Satria di sini, pamit undur diri. Wacau.